Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dan ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya angkat pada kita saat ini yaitu hidup dalam pelayanan. Hidup dalam pelayanan. Saudara-saudari, pelayanan bukanlah suatu hal yang baru bagi orang Kristen. Namun pelayanan sudah sejak 2000 tahun yang lalu sudah ada. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah tulisan Markus yang menceritakan dengan jelas bagaimana perjalanan Yesus dari pelayanannya yang dilakukannya di Nazaret. Saya akan membagikannya menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama, penolakan Yesus. Kita dapat melihat pada ayat yang pertama dan ke-6. Nazaret adalah kampung halaman Tuhan Yesus. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di bait Allah dan membuat banyak orang takjub dan tercengang karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Namun ketakjuban itu tidak bertahan lama karena mereka menilai Yesus dari sisi kemanusiawiannya. Nah, mereka juga meremehkannya dan mempertanyakan asal-usul kekuatannya. Yesus merespon dengan berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri." Akibatnya, ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali ia menyembuhkan beberapa orang sakit. Perikop ini tidak mengatakan bahwa Yesus kehilangan kuasanya, melainkan ketidakpercayaan orang-orang Nazaret menjadi penghalang untuk Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat-mujizat besar. Yang kedua yaitu pengutusan para murid. Ayat ini dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, di ayat yang ke-7 kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk diutus berdua-dua. Suatu hal yang sangat menarik untuk diperhatikan. Karena mengapa?
Yesus mengutus mereka berdua-dua saja. Mengapa tidak hanya satu atau lebih dari dua? Bisa saja karena berdua mengindikasikan perlunya kesaksian bersama dan saling mendukung satu sama lain. Dalam tradisi Yahudi, dua orang diperlukan untuk memberikan atau menyatakan kesaksian yang sah. Dapat kita lihat pada Ulangan 19 ayat 15. Hal ini juga membuat penyebaran pemberitaan semakin cepat. Yesus juga memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, yang berarti tugas para murid tidak hanya untuk mengajar, tetapi mereka juga untuk memperlihatkan betapa besarnya kuasa Allah melalui tindakan-tindakan nyata yang membebaskan orang dari kekuatan-kekuatan si jahat. Nah, di ayatnya yang ke-8 dan 9, kita dapat melihat instruksi Yesus kepada para murid agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, seperti roti, kantong perbekalan, uang dalam ikat pinggang, dan memakai dua baju, kecuali hanya membawa tongkat dan boleh memakai alas kaki. Jika kita mengamatinya, tentu sangat kurang untuk kita gunakan untuk keperluan kita. Kita mungkin sering keluar dari rumah dan saya pastikan kita pasti membawa misalnya seperti uang. Karena apa? Bisa saja di perjalanan kita memerlukannya, namun para murid dilarang untuk membawanya. Hal ini menunjukkan ketergantungan penuh kepada pemeliharaan Allah. Dapat kita lihat dalam hal ini Tuhan Yesus ingin murid-muridnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayatnya yang selanjutnya yaitu ayat 10 dan 11, kita bisa melihat bagaimana nanti mereka memperlakukan apabila mereka diterima atau ditolak. Jika mereka tidak diterima, mereka harus mengebaskan debu yang ada di bawah kaki sebagai peringatan. Ini melambangkan pemisahan dari orang-orang yang menolak dan melambangkan tanggung jawab si penolak karena telah menolak Injil. Jadi saudara-saudari, ternyata ada konsekuensi apabila menolak Injil yang disampaikan. Kita melihat pada ayatnya yang ke-12 sampai 13, di mana kita bisa melihat para murid yang pergi untuk memberitakan Injil agar orang-orang harus bertobat. Nah, mereka juga mengusir banyak roh jahat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alatnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini? Yang pertama, melakukan pemberitaan dari hal-hal sekitar kita atau di lingkungan kita. Kita mungkin merasa memberitakan Injil itu sangatlah mudah apabila itu dilakukan di lingkungan sekitar kita. Namun faktanya firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita justru kepada orang-orang yang terdekat kita. Disitulah. Yang kedua, jangan sembarangan menilai. Dalam kehidupan kita sering sekali menilai orang, baik itu dari penampilannya, masa lalunya, keluarganya, karena belum tentu apa yang kita lihat dari luar itu benar. Nah, kita belajar dari kisah Yesus di mana Yesus dinilai secara negatif oleh orang-orang Nazaret karena kondisi keluarganya yang dikatakan cukup rendah. Karena kita dapat melihat bahwa Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Jadi orang-orang Nazaret pada saat itu menganggap Yesus sangat rendah. Yang ketiga yaitu berkorban dan bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sering sekali melepaskan sesuatu yang cukup penting bagi kita. Adalah suatu hal yang sangat sulit, apalagi itu berguna bagi kita. Kita terkadang bergantung pada duniawi ini, sehingga kita melupakan Tuhan. Di mana yang seharusnya tempat kita bergantung hanyalah kepada Tuhan saja. Kita sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan sungguh nyata kepada orang-orang yang mau
yang mau nurut kepada Tuhan, yang mau selalu mengandalkan Tuhan. Nah, di mana pada saat ini orang-orang yang mau bergantung kepada Tuhan, yang mau mengambil bagian dalam pelayanan, yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Saya percaya saudara-saudari, Tuhan pasti menyertai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya, tanpa menunda-nunda. Dan kita sebagai orang percaya harus tetap mengandalkan Tuhan, sebab segala yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.